nanti gampang banget tuh. Wah, di pramusim bagus banget. Pas main ternyata bapuk. Hahaha. Sekarang kita ngebahas MU. MU yang selalu menang ya, selalu menang di preseason ini. Suasana kamar gue udah merah sekarang. Apa artinya? Artinya kita akan ngebahas setan merah. Ya, MU yang 4 pertandingan terakhir di preseason ini menang terus. Pertama ngebantai Liverpool 4-0, Melbourne City menang lagi. Lawan Crystal Palace, wah mantep banget golnya Sancho tuh, menang lagi. Nah, lawan Aston Villa doang tuh yang seri, tapi nggak kalah, jadi nggak pernah kalah. Menurut lu gimana? MU gimana? Nonton kan? Banyak lah di YouTube highlight-nya, terus banyak juga yang komen. Pasti lu juga punya pendapat. Nah, kalau menurut gua nih, MU bukan cuma tidak terkalahkan, tapi mainnya juga bagus banget, impresif. Gak cuma sekedar menang-menang biasa lah, menyuguhkan sesuatu yang baru bagi gua ya. Ya salut sih sama Erin Ten Hag, di mana dia bisa bikin perubahan dalam waktu yang singkat. Perubahan yang gua maksud tuh bukan perubahan-perubahan yang kecil-kecil, kayak si Bruno jadi bagus, kipernya dari awal jelek jadi bagus. Enggak, ini dari organisasi timnya itu. MU bermain lebih kolektif, aliran bola dari kaki ke kaki lebih mengalir, dan juga mulai berani nge-build up serangan dari awal. Nggak takut, tenang lah. Pemain-pemainnya terlihat sangat tenang. Kalau lu nonton ya, dan lu pasti nonton, gue yakin, golnya Sancho kemarin lawan Crystal Palace tuh. Dari bawah dimulai serangan, ke tengah, tenang sekali, sampai akhirnya finishingnya sama Sancho. Luar biasa golnya. Ya tapi nggak ada Ronaldo ya. Nanti kita bahas Ronaldo. Kalau menurut gua kayak gitu. MU menyuguhkan sesuatu yang baru yang tidak gua lihat di MU musim lalu. Padahal sebenarnya merubah pola permainan dalam waktu singkat itu bukan persoalan yang mudah, bukan prestasi yang bisa dengan sekejap diraih. Nah ini yang bikin gua penasaran. Apa nih kira-kira apa yang dilakukan sama Ten Hag di sesi latihan, di dressing roomnya, atau selama preseason inilah, selama mereka tour ini. Gue jadi juga agak sedikit menarik juga. Intinya gue penasaran. Seorang pelatih itu nggak cuma knowledge tentang taktik, strategi doang sebenarnya. Dan seorang pelatih juga harus memiliki leadership yang menonjol ya, yang keluar, sehingga dia bisa ngebawa, sehingga dia bisa menularkan semangatnya, kepercayaan dirinya ke anak asuhannya. Nah, Ten Hag melakukan itu dengan baik. Wah, Gojek datang. Bentar ya, guys. Ya, Mas. Datang. Tabaknya, unboxing martabak enak. Wih, namanya beneran martabak enak deh. Kita coba sekarang. Beneran enak nggak ya? Wih, kemasannya oke lah, higienis. Waduh. Pas banget nih malam-malam. Foto dulu, update story dulu. Ini yang rasa keju. Empuk banget nih kayaknya. Wah. Kejunya nggak pelit sama keju, banyak. Cocok banget sama kopi. Satu lagi ya, kurang tebel ya. Cocok sama namanya, martabak enak. Instagramnya ya, @martabak_enak_group. Varian rasanya juga macam-macam. Black Forest, Pandan, Red Velvet, yang kekinian sampai yang tradisional juga ada. Bagi lu yang senengnya martabak yang asin ya, martabak telur juga ada. Satu lagi, janji satu lagi ya, gak tahan. Kebetulan memang lagi lapar banget. Kejunya pro cheese, jadi bukan keju kiloan ya, kejunya pro cheese. Susunya cap enak, ada nih, tertera. Bukan kaleng-kaleng. Outletnya di mana? Tangerang ada, Tangerang Selatan ada, Bekasi, Bogor ada. Yang paling banyak di Tangerang. Harga murah, terjangkau. Minum. Harganya 20 sampai 70 ribu. Martabak enak. Dapatkan segera di GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood terdekat. Oke? Lu harus cobain. Kalau ngomongin strategi, taktik, mungkin Ralf Rangnick juga ya
Itu sebagai bapak gegen pressing mungkin secara taktik lebih ahli di atas kertas, tapi ternyataannya gagal total. Bener kan? Gagal total. Awal-awalnya mungkin fans MU setelah Ole out, datangnya Ralf Rangnick dengan track record yang mentereng, berharap lebih lah bisa membawa MU ke sebuah level tertentu. Sebuah level di mana MU yang seperti dulu yang kita tahu, MU dengan klub terbesar di dunia, banyak prestasi, rajanya Liga Inggris dan lain-lain. Cuma Ralf Rangnick tuh gagal total. Nah sekarang masuklah Ten Hag ya kan, yang sempat awalnya juga nggak banyak fans MU yang setuju juga kenapa harus Ten Hag karena pengalamannya dan lain-lain. Setelah kemenangan beruntun di preseason ini, ada satu yang bikin gua agak khawatir. Lebih tepatnya mungkin harap-harap cemas juga. Nggak tahu kalau teman-teman ya fans MU terutama bisa kasih komentar lah nanti. Kenapa? Karena yang paling fatal adalah apakah MU bisa mempertahankan konsistensinya nanti di setelah musim dimulai, setelah kick off Liga Inggris di Agustus ini dimulai sampai dengan akhir musim, ya kan? Jangan sampai ini cuma jadi euforia ketika pergantian pelatih doang nih. Jadi ada pergantian suasana, langsung ada euforia, pemain tiba-tiba main bagus. Karena kita tahu dan lu juga pasti tahu karena dulu Ole ketika awal menjadi caretaker MU 2018-2019 itu unbeaten record, ya kan? Bener kan? Unbeaten record, nggak terkalahkan dan panjang, unbeaten recordnya panjang. Tapi apa yang terjadi di musim selanjutnya? Bapuk men. Sampai akhirnya fans MU sendiri yang memulai hashtag Ole out, bukan yang lain-lain tuh, mereka sendiri. Kalau gua nih ya, sebagai fans Chelsea nih, itu juga pernah terjadi di saat Roberto Di Matteo mulai menjadi caretaker Chelsea. 2011-2012, champion dapat langsung UCL men, dalam waktu yang singkat. Tapi bertahan? Enggak juga. Ya, ya kan? Langsung dipecat kan? Setelah itu langsung digantikan. Kemudian yang Chelsea saat ini Thomas Tuchel. Thomas Tuchel dapat champion, finish dengan lumayan bagus, dapat pemain-pemain bagus, Timo Werner dan lain-lain. Cuma musim kemarin ya jauh dari harapan gue sebenarnya. Nah ini yang bikin gue agak harap-harap cemas juga, agak sedikit worry juga nih. Apakah ini bakal jadi sesuatu nggak sih MU? Atau apakah badai tsunami gelar ini benar-benar terjadi nggak sih? Lu juga pasti mikir yang sama kan? Yakin lah, jujur lah. Lu juga pasti agak, oh man, ya kan? Apakah ini tim gue beneran bagus nggak sih? Soalnya berat juga sih jadi fans MU sekarang-sekarang gitu ya. Jadi sasaran bully dan lain-lain. Nanti gampang banget tuh. Wah di pramusim bagus banget. Pas main ternyata bapuk. Hahaha. Hahaha. Apalagi dari tim rivalnya. Fans Arsenal atau fans Liverpool. Karena MU sedikit agak menjadi, karena dia paling besar di dunia, mungkin jadi banyak yang seneng ngebully juga. Nah alasan-alasan itu tuh yang bikin gue agak harap-harap cemas. Belum nanti lagi di perjalanannya di partai pertama, kedua, ketiga, minggu keberapa itu mulai muncul drama-drama, mulai muncul percikan-percikapan, konflik antar pemain lah, konflik antar pelatih dan pemain, manajemen. Belum lagi media Inggris yang iseng banget. Jangankan tim sepak bola, orang media Inggris mah Princess Diana aja diisengin. Tahu kan, tragis. Apalagi MU, bulan-bulanan banget nih. Nah di situ Ten Hag mulai mungkin akan teruji. Kalau sekarang kan belum. Karena kalau ngomongin karakter tim, MU ini kan bukan tim mediocre. Kita semua tahu lah. Dia itu apa ya, world class team lah. Jadi kayak kalau di etalase itu di etalase yang mewahnya, MU, Real Madrid, AC Milan, Barcelona dan lain-lain. Bukan tim yang dengan sejarah tempe. Ya Liverpool juga lah. Jangan marah dulu dong, masa Liverpool, MU, oke. Nah, adil ya. Tim-tim yang penuh bintang seperti ini pasti diisi dengan pemain-pemain dengan gaji yang mahal dan bukan pemain sembarangan. Nggak ada pemain sembarangan yang bisa gampang main di tim sebesar Liverpool, MU, Madrid, Barca. Apalagi MU ya. Ini pasti punya arogansi. Pasti punya
mental selebriti lah. Pogba, contoh nyata, ya kan? Kurang ngehe apa coba Pogba? Pada saat fase-fase perjalanannya nanti ada fase-fase performanya yang menurun, belum lagi ada yang cedera dan lain-lain, apakah mereka memiliki suspensi yang cukup bagus? Jadi kalau motor nih masuk ke lubang, cek, mantul lagi karena suspensinya bagus. Tapi kalau suspensinya mati, shockbreakernya jelek, berasa Pak, nggak enak. Nah di situ nanti mungkin akan testing kembali bagi Erik ten Hag dan manajemen MU. Di situ juga kesabaran fans MU mulai. Jangan tiba-tiba Ten Hag out ya. Baru juga setengah musim misalnya atau satu musim. Oke, kita taruh ke samping dulu lah masalah preseason yang menang terus ini ya, unbeaten record ini. Ada beberapa hal yang pengen gue spotlight, yaitu pemain-pemain yang selama preseason ini gue lihat cukup bagus dan layak diberi kepercayaan lebih untuk bisa bermain lebih reguler dibanding dengan musim lalu. Yang pertama, Diogo Dalot. Pas zamannya Ole, Diogo Dalot ini jarang bermain, jarang mendapatkan tempat di tim inti. Nah, ketika Ole out, Ole dipecat, dia mulai bisa dapetin Amawan Bisaka lah gantian di kanan ya. Kalau dulu kan Ole main dengan sistem counter attack. Daripada melakukan position football yang seperti MU perlihatkan di pre-season kemarin, Ole lebih cenderung bermain dengan pragmatisme counter attack lah, memanfaatkan kesalahan-kesalahan lawan dan memperkuat pertahanan. Ya gitu. Nah, ketika dipegang Rangnick yang memang bapaknya gegen pressing, bermain lebih open, mulai mendapatkan tempat. Nah, sekarang pas Ten Hag, harusnya pemain dengan tipikal Dalot ini dapat tempat lebih lama di tim regulernya MU. Yang kedua, Jadon Sancho. Ini pemain satu spesial banget. Mahal sih, mahal dulu dibeli sama MU, mahal, baru semusim, tapi tidak sesuai dengan ekspektasinya di musim lalu. Tapi kemarin pas lawan Crystal Palace, golnya cakep banget. Lu pasti nonton. Nonton nggak kemarin golnya Sancho lawan Crystal Palace? Kalau nggak nonton, buka deh TikTok atau YouTube sekarang. Dibanding dengan musim lalu, Jadon Sancho ini yang ya pemain yang dibeli dengan 90 juta euro ini memikul beban yang lumayan, beban ekspektasi dari fans MU yang notabene memang fans terbesar di dunia. 90 juta euro ya harus produktif dong, di depan lagi. Cuma statistik nggak pernah bohong. Musim lalu dia cuma 5 gol dan 3 assist dalam 37 pertandingan. Lu bayangin tuh, 90 juta euro. Berarti kalau cuma 5 gol, 90 juta bagi 5, berapa juta tuh satu gol? Hitung sendiri tuh. Aku males ngitungnya. Yang pasti kecil. Nah, karena kemarin di preseason udah mulai bagus dan cocok, gue rasa, dan masih muda lagi ya, Ten Hag harus mainin dia. Dan gue punya optimisme tentang Jadon Sancho di musim ini. Yakin deh. Gue yakin. Kalau gue yakin. Yang terakhir, Anthony Martial. Ini pemain nggak disukai nih sama Red Army ya, sama fansnya MU. Sudah harganya mahal, terus belum mateng. Ada yang menggadang-gadang dia seperti Thierry Henry, cuma ternyata karakter yang kita lihat dia selama main ini musim lalu lebih terkenal dengan pemain yang pemalas. Ya bukan malas bangun pagi, tapi malas lari. Kayak yang jalan-jalan, pergerakannya kurang atraktif. Gue nggak tahu ada masalah apa. Apa memang kakinya sakit, atau memang takut jalan, atau memang nggak cocok sama temen-temennya, ada konflik, gue nggak tahu, nggak peduli juga sebenarnya. Cuma kalau kemarin di 4 pertandingan kemarin di unbeaten record di preseason ini mainnya bagus banget, nyetak gol lawan Liverpool. Bagi seorang pemain MU yang dulunya jelek, ketika bisa mencetak gol kemenangan melawan rival abadi Liverpool, bangga. Dan gue juga lihat mainnya juga bagus. Bagi gue Martial bukan pemain yang jelek lah, cuma mungkin kemarin ya problem, ya memang banyak problem di MU. Nah, asal Ten Hag nih mampu membuat Martial nyaman, gue yakin pasti ini barang jadi barang mahal. Intinya balik lagi, gue impress lah dengan Ten Hag dan MU yang sekarang ya. Gue impress banget, bisa ngebuat perubahan dalam waktu singkat, merubah pola permainan, menjadi lebih kolektif, lebih terbuka, lebih kayak yang disukai sama fans sepak bola sekarang, position football lah kayak gitu. Cuma ingat, hati-hati, konsistensi.
kunci dari sebuah kompetisi. Apalagi liga ya, dan durasi 1 tahun. Sekalinya nanti masuk lobang, bisa nggak balik-balik lagi tuh. Ten Hag harus bisa. Dan gue yakin bisa. Kenapa? Karena gue lihat kemarin Ten Hag cukup berani juga. Di Ajax dia jadi bos tuh ya, jadi bos. Dan dia memang orang Belanda. Dia ngontrol pemain-pemain muda jadi gede. Cuma di MU apa bisa ya? Karakter pemain yang arogan, pemain bintang dan lain-lain. Tapi kemarin kalau lu nonton, lu perhatiin, dia udah bisa teriak-teriak tuh marahin De Gea, dimarahin. Pemain senior kan De Gea, calon kapten. Berani, woi De Gea. Istilahnya kayak gitulah kira-kira. Jadi nggak ragu-ragu kalau gua lihat Ole Rangnick nggak punya mental kayak yang Dutchman ini lakukan. Kita tunggu aja MU musim depannya dengan Ten Hag ini. Tulis di kolom komen kalau lo mau berpendapat atau mau punya pendapat yang berbeda sama gua. Ketemu lagi di Setpiece. Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload, teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Setpiece. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya bro ya.